Apa saja jenis kuas dan apa fungsinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan advance di kampus lukis Painting Explorer. Malam ini dalam kuliah seni lukis elementer kita akan mempelajari berbagai jenis kuas ya. Ini sudah saya siapkan kuas-kuasnya dan nanti kita lihat juga teksnya. Untuk apa berbagai jenis kuas ini? Materi ini diberikan sebagaimana niatan atau kurikulum kuliah seni lukis elementer untuk memperluas wawasan seni lukis, maka akan diberi berbagai aspek di dalam seni lukis. Tidak hanya bentuk, tidak hanya teknik. Nah, sekarang adalah persoalan alat dan bahan. Kalau di kuliah di ISI Yogyakarta, seni murni, seni lukis ini masuk dalam materi pengetahuan bahan, ya, pengetahuan bahan atau nama lengkapnya sebenarnya pengetahuan alat dan bahan seni lukis. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, sebelum ke sana kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer kelas elementer dan advance. Ada Mas Edi Santoso, juga ada Mbak Huria Husna atau Mbak Una, ada Mas Ahmad Fauzi, ada Mas Badruzzaman, Mbak Ikhwana, Mas Deko Strita, dan Mas Chongput. Ya, alhamdulillah ini kelas internasional ya, karena ada yang dari Jepang yaitu Mas Badruzzaman, ada yang dari Malaysia yaitu Mas Chongput, dan ada yang dari Indonesia. Paling tidak sudah ada 3 negara. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, saya sudah siapkan materi ya, tentang jenis dan fungsi kuas lukis. Kita coba, kita lihat, kita amati ya teman-teman ya. Dan yang penting lagi nanti kita akan melihat sebenarnya apakah teori-teori seperti ini mutlak atau tidak ya di dalam dunia seni lukis ya. Kita akan melihatnya. Baik, sebelum kita melihat jenisnya, kita melihat anatomi ya, anatomi atau bagian-bagian atau kerangka dari kuas. Sebetulnya ini adalah sangat sederhana ya. Namun nanti kita akan melihat keunikan-keunikannya ya. Pertama yang akan kita lihat ini adalah kuas yang biasa kita temui, yang berasal dari barat ya. Nanti kita akan melihat juga contohnya, akan saya perlihatkan langsung tadi ya, tidak di gambar ini, contoh kuas yang tidak berasal dari barat ya. Paling tidak ada 3 bagian ya dari kuas itu ya, yaitu bagian bristle atau bulu, kadang juga disebut tuft. Ini adalah bagian yang semua pasti tahu, yang nanti akan diterakan cat gitu ya, yang akan dikenai cat, yang akan kita goreskan, yaitu bagian rambut atau bristle. Kemudian bagian ferrule. Ferrule ini adalah besi atau pengikat ya, nanti kita akan lihat ya, tidak semuanya besi. Pengikat antara kayu, dan ini nggak semuanya kayu ya nanti ya, pengikat antara gagangnya dengan rambutnya ya, yang biasa terbuat dari stainless steel atau dari logam. Kadang di ferrule ini dibagi 2 juga ya, ada yang membaginya ini misalnya ferrule dan crime. Crime itu yang bagian ini ya, penguatnya atau dilegoi gitu ya bahasa Jawanya, dilegoi agar dia menggigit, agar dia itu terikat dengan kayunya ya, diklaim ini. Terus handle atau pegangan ya, tangke atau handle. Ini secara garis besar ya, secara garis besar 3 gitulah ya, rambutnya ya, ferrule-nya atau pengikatnya ini, dan juga tangkainya. Baik, itu yang umum ya. Nah, sekarang kita lihat yang tidak umum ya, yang tidak umum. Kadang ferrule-nya itu ya, atau pengikatnya itu tidak selalu seperti itu. Kita lihat dulu ya, yang umum dulu ya. Ini kan seperti tadi ya, bagian
eh, rambutnya, bristolnya. Nanti kita lihat jenis-jenisnya ya. Terus pengikatnya atau ferrulnya ini, dan juga tangkainya. Nah, teman-teman, yang ferrulnya ini, pengikatnya ini tidak selalu dari logam ya. Kadang ada yang dari plastik seperti ini ya. Ini dari plastik gitu ya. Kalau yang tadi kan dari logam ya. Dari logam gitu ya. Stainless steel lah. Yang ini dari plastik yang diikat dengan kawat. Tetapi saya punya kuas ya yang ini dari Jepang ya. Saya dulu ikut ini kelas kaligrafi Jepang ya, yang mengajari langsung dari Jepang dan membawa kuas ya. Ini kuas dari Jepang. Ferrulnya ini dibuat dari kayu juga ya. Ini, nah yang tadi kan kayu ya. Ini kayu ya. Ini kayu. Kebanyakan kayu. Kadang ada fiber. Ini fiber ya tangkainya. Nah kalau ini tangkainya bambu ya. Bambu, masih ada ruas-ruasnya bambu. Nah terus ininya kayu ya. Ininya kayu. Jadi ferrulnya kayu. Jadi kuas itu bermacam-macam. Saya juga ada satu kuas. Tadi mana ya? Dapat dari teman saya dulu waktu dia dari China. Itu malah nggak ada ferrulnya. Nah ini nih, ini ya, ini langsung ini teman-teman ya. Bagian ini ferrulnya ini langsung tangkai ya, tangkai langsung di sini ferrulnya ini. Nah ini langsung dimasukkan ya, apa bulunya ini. Memang kalau apa ferrulnya ini kan memang sebagai penguat ya, di pegangannya, di tangkainya dia kuat ya, mencengkeram tangkainya dan mencengkeram rambutnya. Namun ini ya meskipun seakan-akan atau dia langsung dari tangkai gitu ya rambutnya, tetapi dia kuat juga ini. Ini sudah lama ini nggak apa namanya nggak lepas juga ya, nggak lepas ya. Itu antara anatominya ya, anatominya. Saya ada lagi ya ini, mohon maaf ya. Ini ada lagi beda lagi sebentar. Bentar, saya ya. Ini misalnya ini beda lagi. Ini saya beli di depan kampus ini ya. Ini kayaknya buatan lokal ini. Nah ini juga nggak ada ferrulnya kan, dia langsung aja ya, langsung. Jadi kuas itu bermacam-macam ya. Tapi secara umum memang anatominya seperti tadi ya. Alhamdulillah ini Mas Edi Santoso sudah di kelas ya. Nyimak Pak dosen. Terima kasih Mas Edi Santoso. Baik, kita lanjutkan gitu teman-teman. Sekarang ke bagian jenis pegangannya. Nah, ini jenis pegangannya. Nah, paling enggak ada kalau di sini ya, paling enggak ada berapa ini? 6 ya, 6 pegangannya. Yang guard, short, flat, bivertile, square, rectile, dan long. Kalau kita lihat ini ya, misalnya, sebentar, saya ada, nah ini ya, ini seperti yang guard tadi ya, guard tadi sebentar. Nah ini ya, mana tadi? Nah ini ya, tapi sebenarnya ya, kalau saya pribadi sih, ini kan macam-macam ya pegangannya ya. Saya pribadi lebih membagi kedua aja sih, pegangan pendek dan pegangan panjang gitu ya, karena dari fungsinya pegangan pendek dengan pegangan panjang. Kalau saya lebih suka pegangan yang panjang ya, yang tadi disebut long tadi ya, karena kita akan bergerak lebih luas, lebih spontanitasnya lebih kena ya, lebih luas, tidak putarannya kan lebih luas ya, lebih luas putarannya. Semakin kita ke belakang kan semakin luas. Nah kalau ini kan pendek-pendek ya, pendek. Namun kalau kita mau detail ya memang pendek ya. Apalagi kalau kita menempelkan atau pakai, kadang kan ada seniman yang pakai kayu ya, kayu atau besi atau penyangga yang ditempelkan ya. Tidak nempelkan vasnya langsung ya, nanti kan rusak.
tapi ditempelkan di kayu, kayunya dikenakan di dinding atau di bagian kanvas yang atas itu, terus ditempelkan. Ya biasanya dia pakai yang pendek ya. Jadi taruhlah ada jenis pendek dan jenis panjang ya, dengan berbagai kebutuhannya masing-masing, berbagai fungsinya ya. Itu untuk jenis pegangan atau handle ya. Alhamdulillah ini Mas Congput juga sudah hadir. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Selamat malam Mas Congput ya. Baik rekan-rekan ya. Nah sekarang kita masuk ke arah sorry, ini bukan jenis pegangan ya, tapi jenis rambut atau jenis bulu ya. Ini bukan pegangan, ini jenis bulu atau bristle ya. Bristle. Nah ini bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang round ya, ada yang round atau bulat seperti ini. Ada yang sudah masuk ya. Ada yang flat ya, round. Round itu bulat, lancip gitu. Terus flat itu dia depannya ini persegi gitu atau lurus ya, lurus. Dia cenderung apa, siku-siku ya di pinggirnya, dan panjang. Dia hampir 2 kalinya ini ya, apa, pegangannya ini ya, pegangan apa namanya tadi, pengaitnya tadi, ya, itu sisinya ini ya, sisinya panjangnya bulu dengan lebarnya pengaitnya ini, dia bisa 2 kalinya ya, bisa 2 kalinya atau paling enggak 1,5-nya. Nah ini yang bedanya dengan brake ya. Kalau brake ini antara lebar dan panjangnya itu tidak terlalu apa, kentara. Kalau flat tadi kan panjang ya, panjang. Kalau brake ini agak pendek atau bujel ya, agak pendek gitu. Ini bedanya flat dan brake. Terus ada juga filbert. Kalau filbert itu dia melengkung. Nah kalau di sini kan cenderung siku ya, cenderung siku. Nanti kita lihat ya, cenderung siku. Ini memang beberapa memang agak melengkung, tapi cenderung siku. Di sini ada patahannya, ada sudut yang agak 90 derajat. Nah kalau filbert itu melengkung ya, ada dome, ada di atas itu ada lengkungannya, ada dome itu apa? Kubah ya, ada kubah ya, ada kubahnya. Itu filbert. Terus ada juga fan ya. Fan itu kipas ya, fan ya. Kipas atau fan ya, kipas, fan. Karena bentuknya seperti kipas dan tipis ya, nanti kita akan lihat. Terus juga ada angle. Angle itu dia miring atasnya. Kalau ini lurus ya, ini miring ya, miring. Nah, kalau mop itu seperti filbert tetapi lebih luas. Kalau ini kan dia lurus ya, dari pengaitnya ini lurus. Kalau ini dia membuka dulu seperti fan ya, seperti fan, tetapi di atasnya ini lebih melengkung gitu. Ada juga nanti ringer. Ringer itu kalau round tadi kan bulat ya, bulat terus lancip. Kalau ini dia cenderung dari bawah ke atas itu dia cenderung lurus gitu ya, terus lancip di depannya. Nah ini seperti apa namanya, seperti pensil itu. Ada juga yang runcing atau detail round yang sangat kecil. Kita akan lihat dan sekaligus melihat fungsi-fungsinya ya. Kita akan coba cermati fungsi-fungsinya. Pertama sekarang kita ke round dulu ya. Round, nah ini misalnya, ini round ya. Ini saya yakin teman-teman sudah pakai ya. Bermacam-macam ya. Round itu, misalnya ini juga round. Nah ini tentu saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Fungsinya adalah untuk membuat garis ya, membuat garis ya. Semakin kecil
tentu garisnya semakin kecil. Nah, bedanya ya, sekarang bedanya round dengan, tadi kan ada dua jenis yang bersama ya, antara round dengan tadi ya, dengan ranger ya, ranger. Nah, kalau ini yang round ya, ini yang round. Terus yang ranger tadi mana ya? Bentar, saya carikan contohnya. Tadi sudah saya siapkan. Sebentar. Semoga masih tampak. Maaf ini. Tadi di sini kok. Bentar ya, teman-teman ya. Ya udah. Kalau daripada kelamaan ya, ini aja wes. Kalau round ya atau bulat tadi ya, bulat round itu bisa kita pakai untuk garis yang cenderung bervolume dan kita bisa memberikan tekanan ya. Semakin kita tekan semakin tebal. Jadi ini sangat enak untuk memainkan garis bervolume ya. Garis yang tebal, tipis, tegal, tipis. Bahkan meskipun kuasnya besar gitu ya, kalau kita bisa memainkannya ini bisa tipis banget ya. Jadi kalau round kan juga bermacam-macam ya ukurannya ya. Misalnya ini roundnya bermacam-macam ukurannya. Tetapi meskipun dengan round yang besar misalnya ini ya, ini kita bisa tetap memainkan tebal tipisnya. Nah, berbeda dengan jenis bulat yang ranger tadi ya. Berbeda dengan ranger tadi itu dia cenderung konstan, garisnya dia cenderung sama, garisnya dia cenderung Nah, ini tapi udah agak rusak ya. Tadi saya sudah siapkan yang nggak rusak. Nah, kalau ini ya, ini ranger ya, tapi saya udah rusak ini, udah jebrak ya karena dalamnya kena cat. Nah, kalau ini dia cenderungnya garisnya tidak tebal tipis ya. Kalau kita kita tarik garis itu bisa cenderung sama. Itu antara round dan ranger. Nah, sekarang flat ya, flat. Nah, untuk flat, baik yang besar gini ya, maupun yang kecil gitu ya, flat, itu biasanya untuk mengeblok, menutup ya, apalagi yang besar-besar mengeblok, menutup, yang dia membutuhkan tapak garis atau brush stroke ya, brush itu kuas, stroke itu goresan ya, goresan yang cenderung kuat atau cenderung tegas sisinya, tegas di bekas sampingnya itu tegas. Nah, maka dia menggunakan yang flat ini ya. Dan ini karena panjang dia bisa cukup lama atau menyimpan banyak cat sehingga bisa agak panjang. Jadi enak untuk mengeblok. Nah, beda dengan yang bright tadi ya. Yang bright tadi dia karena pendek ya, pendek. Ini tentu dengan perbandingannya masing-masing ya. Pendek dalam pengertian ini ya, pendek dalam pengertian sekali lagi bukan dibandingkan dengan temannya, dengan kuas yang lain, tetapi dibandingkan dengan ferrule-nya tadi ya, dibandingkan dengan pegangannya atau ferrule-nya tadi. Maka ini termasuk yang pendek kan, yang kuas yang pendek atau kuas yang bright. Nah, kuas yang bright itu biasanya ya, karena dia tidak terlalu banyak menyimpan cat ya, maka dia untuk brush stroke atau goresan-goresan yang cenderung patah-patah, kecil-kecil kayak impresionisme gitu, dan tebal-tebal ya, tebal-tebal untuk ini ya, untuk misalnya pengganti meskipun tidak sepenuhnya bisa ya, pengganti pisau palet ya gitu ya, pisau palet ya, karena dia kan tidak panjang kan ya,
Itu fungsinya. Meskipun nanti di akhir akan saya sampaikan ini tidak mutlak ya. Nanti saya akan ceritakan tentang seniman yang menggunakan satu kuas tetapi bisa beragam ya. Nanti ya. Sekarang secara teoritik dulu, secara umumnya dulu ya. Pada umumnya lah niatan dari kuas ini dibuat. Lalu kita tadi juga sudah melihat tentang filbert ya. Filbert itu yang dia punya lengkungan atau punya dome atau punya kubah ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini bedanya dengan yang flat maupun bright tadi ya, flat maupun bright. Ini tapaknya atau jejaknya atau brushstroke-nya atau bekasnya itu akan halus ya, karena tidak ada sudut ya, tidak ada sudut. Jadi bekasnya dia halus ya. Kalau kita mau bikin yang realistik, kita mau bikin gradasi yang halus gitu ya, dia kuas ini akan memenuhi syarat. Nah, kan tadi ada yang seperti ini, tetapi dari awal sudah menggang ya, hampir seperti fan tadi ya, mop tadi ya. Saya cari dari tadi nggak ketemu yang mop. Nah, maka yang mop itu fungsinya ya dibandingkan dengan yang ini ya, dengan yang filbert ini, yang mop tadi lebih halus lagi. Maka kalau butuh halus lagi ya pakai mop. Kalau butuh yang cukup halus ya pakai yang filbert ini ya. Itu tentang kuas ini ya. Lalu yang fan atau kipas ya, karena untuk kipasan. Nah, ini biasanya karena ini sangat lembut ya, tipis. Saya punya yang lebih tipis lagi yang tadi saya pakai untuk melukis. Di mana ya? Itu ada lebih tipis lagi ya. Ada yang ini lumayan tebal ini lumayan tebal ya. Ini fan tapi tebal. Kalau biasanya tipis ya, tipis ya fan-nya. Nah, ini biasanya untuk yang lebih halus lagi. Nah, misalnya yang lebih halus lagi itu apa? Teman-teman kan pernah mengikuti kuliah yang berjudul sfumato kan? Sfumato itu antara objek satu dengan objek yang lain itu agar tidak terasa nempel, maka dia diberi kabut ya, diberi semacam kabut agar garisnya itu tidak terlalu nempel. Nah, dia itu ditepuk-tepukkan gitu ya, ditepuk-tepukkan. Jadi mainnya ditepuk-tepukkan, tepuk gitu. Jadi antara satu dengan yang lain ini dia menyatu ya, ditepuk-tepukkan ya, menyatu. Meskipun ini bisa juga ya dipakai misalnya untuk bikin ya seperti pelukis pemandangan gitu ya, itu membuat daun dengan fan ini ya, daun yang lembut, daun yang kecil-kecil, memakai fan ini bisa ya. Itu untuk yang fan. Terus tadi kita juga melihat ada Ranger tadi sudah ya, detail round runcing. Nah, ini kecil banget ini segini ya. Ini Cotman keluaran Winsor & Newton, kecil sekali ya detail. Nah, ini untuk apa ya? Untuk membuat detail garis yang kecil atau titik-titik yang kecil. Itu secara umum ya. Namun kita juga melihat beragam kuas yang lain. Misalnya ya, ini saya punya kuas yang seperti ini juga. Ini murah ini, banyak beredar juga ya. Ini ya dipakai yang terasa goresannya cenderung ekspresif ya. Saya cenderungnya seperti itu karena dia kan lebih lentur dan panjang. Ini seperti tadi ya, seperti yang miring tadi, yang angle tadi ya, tetapi panjang ya, seperti angle tapi panjang. Ada juga bahkan yang seperti ini ya, seperti ini. Mana ini? Nah, seperti ini ya. Mau disebut apa ya? Kuas garpu gitu ya, ya boleh aja ya, nggak apa-apa ya. Ini macam-macam. Bahkan teman-teman, kita juga bisa pakai kuas
Ini ya kuas yang untuk apa? Make up. Kuas make up ya. Ini fan make up. Wah, malah dinggo. Aneh ya, dinggo make upannya. Ini enak, ini lembut sekali ya. Kalau saya pas melukis pakai cat air, saya pakai ini juga ya. Atau kita bisa pakai kuas yang tidak untuk melukis tapi untuk melukis ya. Misalnya ini kan kita perlu efek-efek yang macam-macam. Ini kuas apa? Kuas makanan kan, kuas roti kan. Wah, ini malah filbertnya langsung sama bulunya kan jadi satu ini kan. Nah, pakai aja nggak apa-apa. Jadi apa perlu kreativitas juga kita ya, tidak harus selalu memakai apa yang ada di dalam teori. Bahkan teman-teman, saya masih menyimpan ini kuas kesayangan saya, kuas rusak. Kuas rusak gini nih efeknya memiliki efek yang tersendiri, entah itu nanti digosok-gosokkan atau apa ditujup-tujup gitu ya, atau kita pelan-pelan efeknya berbeda ini. Nah, ini kuas itu bermacam-macam. Nah, tadi saya pengen cerita ya. Tadi kan banyak sekali ya jenis kuasnya untuk tujuan masing-masing. Nah, tapi seniman itu tidak mau terlalu diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis seperti itu ya. Saya pernah dulu ngelukis bareng seorang seniman profesional ya. Dia ngelukis en plein air ya, on the spot en plein air. Dia hanya dengan satu kuas ya, satu kuas besar. Nah, untuk bikin kecil mana ya? Pojoknya tidak terlalu ditekan gitu ya untuk garis ya gitu ya pakai ini. So, begitu gede tengah-tengah ya gini puter kan gitu hanya dengan satu kuas ya dia bisa bermain macam-macam. Jadi seniman memang cenderung dia mencoba berkreasi ya baik bentuknya maupun alatnya. Nah, kita karena ini dalam kuliahan ya perkuliahan ya kita lihat secara akademis kuas itu seperti apa, untuk apa, fungsi-fungsinya, namanya, jenisnya, anatominya. Tetapi dalam penggunaannya ya, dalam prakteknya ya, teman-teman seniman ya tentu bisa berkreasi sendiri-sendiri ya. Ini sebagaimana ketika kita berlatih, misalnya berlatih motor gitu ya, kita tahu ini namanya gas, ini namanya rem, ini namanya cuk, ini namanya persneleng, macam-macam kan dan ini caranya memakai begini ya. Tetapi ketika sudah mahir ya kita sudah lupa kadang namanya itu. Yang penting digunakan dengan cara yang spontan ya. Bahkan kita misalnya nggak ada rem, pakai permainan engine brake ya dengan memasukkan gigi secara mengagetkan ya, misalnya gitu kalau yang masih punya gigi ya. Yang sekarang kan Matic ya, seperti saya ini sekarang pakainya Matic ya, karena giginya sudah pada rompol, malah cerita ini ya gigi ya. Baik, sekarang kita coba lihat yang lain. Ini sekarang kita lihat tentang bahannya ya, bahan dari kuas ya, bahan dari kuas. Atau bahan rambutnya, bahan Bristol itu ada paling enggak ya ada dua jenis, yaitu yang pertama alami, yang kedua sintetis ya, alami dan sintetis. Nah, alami ini ada yang dibuat paling banyak binatang, terus ada yang tumbuhan, bahkan ada manusia. Nah, ini gimana nih ya? Nah, kita apa namanya? Kita bahas gini dulu ya. Jadi gini aja. Jadi untuk rambutnya, untuk Bristolnya itu paling enggak ada dua ya, yaitu bahan yang alami dan sintetis atau buatan ya, buatan. Nah, kalau alami paling banyak dari binatang. Binatangnya apa? Macam-macam ya. Kalau yang tadi saya dapat dari Jepang tadi ya, kuas dari Jepang ini dari bulu atau ekor kuda ya, dari ekor kuda. Ada juga yang ini ya, apa kepalanya kuda itu ya, di tengkuknya kuda itu juga ada. Terus ini dari tupai untuk cat air enak ya. Nah, ini banyak juga, terutama kuas yang murah, itu berasal dari bulu babi ya, bulu babi. Karena apa? Bulu babi banyak, murah. Nah, itu makanya yang biasanya warnanya putih, terus antara satu dengan yang lain berbeda
besar kecilnya gitu ya. Kalau kan kadang ada yang mencobanya dengan dibakar ya. Maksud nek ning toko cat harus dibakar ya nggak mungkin yang seneni bakule kan. Nah, kita lihat biasanya warnanya putih, ada juga yang hitam ya. Atau campuran putih di dalamnya sedikit, kadang ada hitamnya. Terus dia itu tebal tipisnya nggak sama, kadang ada bungkel-bungkel sidik. Nah, saya bulu babinya sudah saya hilangkan semua ya, insya Allah ya, karena tentu terkait dengan keharamannya ya. Karena selaku Muslim kan saya tidak makan baik dagingnya dan tidak memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan babi, maka berusaha semaksimal mungkin untuk memakai yang tidak berasal dari babi. Nah, maka saya lebih banyak tadi memakai yang sintetis ya. Sintetis lebih aman. Sintetis itu cirinya adalah dia konstan ya, warnanya sama. Kalau alami kan nggak sama ya, kadang agak ke coklat-coklatan gitu ya. Kalau yang sintetis itu sama dia, kalau kuning ya kuningnya sama, besar kecilnya sama, terus kelenturannya juga sama gitu kan. Kalau ini warnanya agak coklat tua dan coklat muda juga semuanya sama gitu ya. Sama, dan sintetis banyak yang enak juga ya. Banyak yang kelenturannya memenuhi syarat yang seperti yang saya pakai ya. Nah, itu ya. Maka kalau yang paling enak ya kuas yang ada label halalnya ya. Misalnya ini ya, Tika ini, kuas Tika ini kuas yang banyak dijumpai di toko bangunan ya. Karena ini memang kuas-kuas yang banyak dipakai untuk membangun rumah ya. Ini ada tulisannya ini halal. Nah, itu kita udah nggak ragu ya kalau ada tulisannya. Karena kan sebenarnya itu kan hanya persoalan pertanggungjawaban kita kelak aja gitu kan di yaumul hisab. Kalau sudah ada tulisannya halal kok ternyata nggak halal ya tinggal ya ketika besok di yaumul hisab ditanya malaikat ya yang ditempuhke sing nulisi halal itu kan gitu aja sih. Wah, itu sudah ada tulisannya halal gitu. Ini saya pernah dioleh-olehi oleh teman saya Pak Lucy Lambert dulu, prodi Kaprodi, ketua program studi di Seni Murni. Nah, ini dia pas pergi ke Malaysia dapat ini ya, dapat halal brush ya, kuas halal ya, terus dibelikan untuk saya untuk oleh-oleh ya. Meskipun ini bentuknya hitam, terus bentuknya bermacam-macam karena ini sudah ada tulisannya halal ya, saya mantap saja menggunakannya. Nah, tadi ada yang alami itu, ada yang dari binatang ya, dari binatangnya macam-macam. Terus ada juga yang dari tumbuhan. Nah, tumbuhan apa ya? Misalnya kayak ini ya, zaman-zaman tradisional dulu bikin kuas pakai bambu terus dicacah-cacah itu kan. Itu tetangga saya dulu kalau bikin mainan anak-anak bikin kuas ya kuasnya bambu dicacah-cacah itu ada. Terus ya kalau ini ya ijo itu ya ijo tapi keras-keras kan tentu saja ya itu juga bisa. Atau apalagi ya kalau dari tumbuhan ya, ya apa jarang ya atau nggak ada lah kalau kalau yang dijual dijual di toko peralatan seni lukis kayaknya nggak ada ya. Itu semua cerita-cerita masa kecil saya yang ada yang memakai kuas dengan tumbuhan. Nah, terus masuk dari rambut manusia ya, bristolnya manusia. Iya, itu pun pengalaman pribadi. Dulu saya pernah membuat kuas dengan rambut saya. Rambut saya dulu kan panjang ya, sepanjang ini tak potong terus nah, itu untuk bikin kuas sendiri ya. Atau saya pernah juga melihat suatu video dia performernya rambutnya panjang lalu ngelukis nganggo rambut ceplok ceplok ceplok. Nah, itu kan berarti kuasnya kan nganggo rambut ya.
Terus handle-nya awake dhewe ya, bristle-nya raine. Apa kok bristle? Apa tadi namanya? Freeboard-nya raine ya untuk menancapkan rambutnya itu. Gitu ya teman-teman. Monggo teman-teman memanfaatkan kuasnya ya. Mas Ahmad Fauzi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Pak, mohon maaf telat. Oke, Mas Ahmad Fauzi. Nah ini Mas Ahmad Fauzi ini saya yakin lebih berpengalaman ya tentang rambut karena Mas Ahmad Fauzi ini memiliki salon potong rambut, jadi mungkin bisa mengembangkan kuas dari rambutnya pelanggan-pelanggannya itu ya, konsumennya. Rambutnya kan macam-macam, rambut sing keriting dadine piye, rambutnya sing lemes dadi piye, rambut yang kaku seperti apa, itu nanti semua dikembangkan menjadi kuas ya, kuas yang berbeda-beda gitu. Itu mungkin bisa aja ya. Oke teman-teman, itu sebagai khasanah ya, wawasan tentang perlengkapan seni lukis ya. Semoga di dalam kuliah seni lukis elementer ini kita semakin mengetahui ya, semakin memahami, semakin mencintai, semakin ya menyayangi ya. Semakin kenal kan semakin sayang ya. Tapi kadang semakin kenal semakin benci gitu ya. Oke teman-teman ya, itu semoga bermanfaat. Monggo teman-teman silakan berkreasi ya dengan kuas pilihannya rekan-rekan masing-masing, dan saya tunggu tugas-tugas di seni lukis advance maupun di seni lukis elementer. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.